Eh, Sini si Aldi Maulana. Bentar. Si Aldi Maulana ini ya, Aldi Maulana. Bentar saya lihat siapa-siapa yang bisa. Jaringannya pun lambat. Oh gitu ya. Yo. Nah, ini nampak kan ini apa share saya, screen share saya. Muhammad Aldi Maulana, Andika Nazar, Wawan Dermawan, dan Septariando. Oke, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada malam hari ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah optimasi operasi sistem tenaga listrik. Karena kemarin ada tugas saya yang berikan, saya mau melihat tugasnya ini ada 4 orang dari mahasiswa yang berhasil mengumpulkan tugasnya. Oke, nggak apa-apa, saya lihat yang 4 ini ya. Nanti yang lainnya menyusul. Kumpulkan lagi di sini. Assalamualaikum, Pak. Oke, saya lihat ini di Muhammad Aldi Maulana. Ada? Aldi Maulana udah datang belum? Belum datang deh ya. Coba sini si Wawan tapi lagi di perjalanan tadi ya. Oke, Wawan. Wawan Dermawan. Hmm. Iya, ini perwakilan. Oke, Wawan Dermawan. Ini tugas yang dibuat oleh Wawan Dermawan. Kemarin kita tugas kita itu soalnya yang ini ya.
Berapa daya optimal yang harus dikirimkan oleh masing-masing pembangkit jika melayani beban 850 dengan harga pembangkit 1 itu 0,9, pembangkit 2 dan 3 itu 1. Jadi ini saya lihat si Wawan, ini apa nih yang P3 sampai dengan ini, terus cek necessary condition ini kayaknya mana nih, langkah ketiga dulu baru ke 1 kedua. Oke, nggak apa-apa, dari mana nih? Ditanya pembebanan pada masing-masing unit generator jika daya beban atau daya yang akan dilayani adalah 850 MW dengan metode Lagrange. Oke. Nah, ini masing-masing harga, fungsi daripada harga. Harga yang merupakan fungsi dari daya pembangkitan F1, P1 dikalikan dengan harga bahan bakarnya itu 0,9. Oke, hasilnya adalah 459, kemudian 6,48 tambah 0,0018 P1 kuadrat. Sementara untuk F2 dan F3 itu dikalikan dengan harga bahan bakar, hasilnya itu tetap. Oke, sampai di sini jalannya udah betul. Kemudian kondisi optimum atau optimum di sini adalah bahan bakarnya, dari segi bahan bakarnya atau dari segi biaya yang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit. Maka diturunkan DF1 per DP1 sama dengan 6,48 tambah 0,00256 P1 ya. Jadi ketika diturunkan 2 kali 0,00128 kali P1 pangkat 1. Oke, turunkan kan. Nah, betul. Sehingga didapatkan P1 sama dengan lambda dikurang 6,48 per 0,00256 P1. Kemudian untuk P2 diturunkan juga F2 DF2 per DP2. Jadinya adalah 7,85 karena dia tetap tambah 0,00388 P2. Sehingga lambdanya sama dengan P2-nya sama dengan lambda dikurang 7,85 per 0,00388, 0,388. Kemudian untuk F3-nya 7,97 tambah 0,00964 kali P1 sama dengan lambda, maka P3-nya sama dengan, oh ini salah, P3 P1 ya, mungkin maksudnya ini lambda dikurang 7,97 per 0,0094. Oke, ada betul, P1, P2, P3. Kemudian karena dia melayani beban 850 MW, maka P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 850 MW. Kemudian disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga didapatkan nilai, ini cara yang kedua ya. Tidak seperti cara yang saya contohkan kemarin, ini adalah cara yang contoh yang kedua. Jadi lambdanya adalah seperti ini, 850 tambah 6,48 per 0,00256 tambah ini semua tambah 7,97 per 0,0096. Ini semua nilai lambda 1, lambda dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian dibagi dengan 1 per 0,00256 tambah 1 per 0,00388 tambah 1 per 0,0094. Sehingga diuraikanlah ya. Didapatkan hasilnya itu 8,284 katakanlah ini dolar per megawatt hour. RP ya, sini RP per MBTU harganya ini, jadi seharusnya rupiah per megawatt hour ini. Kemudian substitusi ke persamaan 1 untuk mendapatkan P1, jadi semua nilai lambda ini nilai lambda 8,294 ini disubstitusi ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai daya yang dihasilkan, daya yang disuplai oleh pembangkit 1 dalam keadaan kondisi optimum dengan lambda 8,294. P1 sama dengan 8,234
dikurang 6,48. Ini 8,234 atau 8,284 nih. 284 ya seharusnya, 8,284 dikurang 6,48. Yang ini dikurang 6,48 per 0,00256. Sama dengan hasilnya itu adalah 704,6 megawatt. Nah, artinya kan 704,6 megawatt ini kalau kita uraikan P2 dan P3-nya dengan nilai lambda yang sama tentunya tidak bisa memenuhi. Karena apa? Karena P1 itu sendiri di atas daya atau kemampuan maksimum daripada generator. Jadi kemampuan generator itu maksimumnya adalah 600, sementara dia 704,6. Artinya dari sini dapat kita tangkap pemikirannya bahwa optimumnya untuk pembangkit satu itu adalah semaksimal mungkin karena dia harus melebihi kemampuan maksimum. Karena dia tidak bisa melebihi kemampuan maksimum, maka kita setlah P1 itu pada nilai maksimumnya. Berapa nilai maksimumnya? Itu 600 megawatt. Nah, maka di set Pmax-nya 600 megawatt, jadi di setlah P1 itu 600 megawatt. Udah kita nggak ganggu gugat lagi, tinggal kita cari berapa sih sebenarnya lambdanya ataupun constraint-nya dengan menggunakan F1, menggunakan pembangkit satu itu sebesar 600 megawatt atau nilai maksimumnya. Maka di sini diuraikan oleh Wawan df1 per dp2. Ini df1 per dp2. Seharusnya dp1 nih. df1 per dp1 yang ini, df1 per dp1 sama dengan 6,48 tambah 0,00314 kali 600. Ini P1. Sama dengan dihasilkan 8,016 rupiah per megawatt hour. Jadi artinya constraint-nya, perubahan pembiayaannya ketika dibangkitkan dengan 600 megawatt itu sebesar 8,016 rupiah per megawatt hour-nya. Penambahan biaya apabila dibangkitkan dengan 600 megawatt ini, setiap megawatt itu adalah 8,016 rupiah. Nah, di sini dilihat bahwa perkiraan nilai lambda ini adalah lebih kecil dari lambda yang optimumnya. Nah, sudah pastilah dia lebih kecil. Kenapa? Karena dia tadinya harusnya 704,6 megawatt. Kita kurangi di 600, maka dia pasti akan turun menjadi lebih kecil. Maka nilai sudah kita bisa pakai nilainya dengan catatan kita set pada 600 megawatt. Jadi nilai lambdanya ini sebagai nilai patokannya. Kemudian kita lihat P2. Itu kita masih memakai 8,284. 8,284 dikurang 7,85 per 0,00388. Didapatkan itu besarnya adalah 111,8 megawatt. Jadi karena sudah tahu P1 sama P2, maka P3 itu adalah sisanya tentunya ya, sisa daripada 850 megawatt dikurangi 600 dan 111,8. Akhirnya didapatkan P load dikurang P1 tambah P3. Aduh, P1 tambah P2 ini ya. P1 tambah P2 itu dapatlah P3 850 dikurang 600 tambah ini 50 dari mana nih?
Jadi P3 50. Oke. Kita turunkan DF2. Mana DF2? 7,85, 0,00388 tambah DF2 per DP2 tambah 0,00388 dikalikan 200 sama dengan 7,85, hasilnya 8,626. Nah, di sini yang apa? P1 tambah P3. P3-nya belum diketahui di sini ya. Sini yang bikin bingung jadinya. Wawan? Ada Wawan ya? $850 dikurang 600. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak. Ya, Aldi. Ya, silakan Aldi. Izin sambil kerja ya, Pak. Oh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Aldi nampak kan layar ini kan tapi kan? Ya, Pak. Aldi nampak layar ini yang saya share ini, screen yang saya share ini. Pakai HP atau Nampak, pakai laptop? Nah, ini kan ini Pak. pakai HP ya, nggak nampak mungkin ya. Masih, Pak. Ini punya Aldi. Oke, ini punya Aldi ya. Betul kan Aldi ini kan, punyamu kan? Iya, ya, Pak. Oke. Oke, ini halaman 1 nggak masalah. Kita masuk ke halaman 2 tadi yang punya. Ada 3, Pak. Iya. Karena saya melihat punya si Wawan tadi ada yang agak ragu. Nah, ini dia punya Aldi. P1 sama dengan izin Pak, jaringannya hilang-hilang di sini Pak. Jaringannya hilang-hilang. Oke. Terus punya Aldi. Mana tadi Aldi? Nah, setelah dicari oleh Aldi itu dia dapat lambda itu sama dengan 8,284. 84 kan? 284 kan? Ya, 8,284. Sekarang kita masuk ke ketika disubstitusikan ke persamaan 1 atau ke P1. Bentar, ini masih loading. Nah, berarti 8, ini kenapa 8,234 nih Aldi? Lambdanya ini 8,284. Yang di bawahnya. Ya, seperti yang ini kan? Iya, itu lambdanya kan sama. kekurangannya Enggak, ini yang maksud saya P1 ini kenapa 8,234? Nanti kan hasilnya kan berbeda. Yang P3 juga 8,234. Kenapa nih Aldi? Bocah ke atas sedikit, Pak. Kayak saya 2 kali tulis itu ya, Pak. Yang mana? P1, P2, P3. Enggak, yang di P1 sama P3 itu 2 kali tulis saya kayaknya, Pak. Enggak ya? Enggak nih. Kan lambda tadi udah didapatkan 8,284.
P1 itu rumusnya lambda dikurang 6,48 per 0,00254. Ini keluarnya 8,234. Seharusnya 8,284 kan? Iya, Pak. Peci yang ada pedang. Di mana? Enggak tahu ntar. Nah, ya seharusnya 8,284 ntar ya. Berarti ini punya Aldi kayaknya agak apa karena ada salah perhitungan. Nah, saya coba kembali ke punya Nazar. Sama juga jalan yang pertamanya sama. Nah, kita masuk di sini sebenarnya yang agak mengkhawatirkan ini. Ketika kita sudah dapatkan P2 sebesar 111,8 megawatt. Nah, dan ini nilainya sudah memenuhi, tetapi kita menggunakan lambdanya itu 8,284. Hasilnya adalah memenuhi. Lambdanya berbeda dengan lambda pada P1. Lambda P1 itu 8,016. Jadi ketika dimasukkan P2 sama dengan 8,284 dikurang 7,85 yang di persamaan kedua P2 didapatkan besarnya itu adalah 111,8 megawatt. 111,8 megawatt. Nah, sekarang itu memenuhi atau tidak? Tadi di tabel kita peroleh untuk P2 itu ringnya 100 sampai 400. Jadi sebenarnya nilainya ini 111 ini sudah memenuhi. Sekarang di sini diambil oleh si Andika P-load beban ini 850 dikurangi P1 tambah P3. Ya, yang P1-nya 600, P3-nya 50. Dari mana dapat 50 ini? Sekarang kalau gitu saya lihat punya si Aldi. P1 didapatkan 760 tidak memenuhi sehingga dibuat lambda yang baru 8,16. Baru diperoleh 111 memenuhi. 850 dikurang 600 tambah 50. Kenapa ini 50 nih? Aldi. Kenapa dia di sini mana tadi? Katakanlah Aldi ini salah tulis. Nah, ini. Kenapa ini besarnya itu? Aduh, sorry. Ini 850, 600 tambah 50. Kalau si Andika datang nggak Andika? Andika? Mana di Andika? Cari dulu ya. Bambang, Rifki nggak datang dia ya. Nah, kalau Wawan? Wawan Dermawan? Wawan Dermawan. Itu saya sudah bisa memperkirakan kenapa diambil 50. Mungkin karena pada P3 itu didapatkan nilai di bawah 50.
ketika kita memasukkan nilai lambda pada persamaan P3. Ya kan? Sayang di sini nggak ada yang mencobanya untuk P3. Oh, ini kan. Nah, ini mana nih? P2 dapat ini. Nah, ini. Sayangnya kalian salah di sini. P2 udah langsung seperti ini, seharusnya P1, P2, P3 itu dicari masing-masing dulu. Ini sudah benar sih P3. Kenapa alasnya di sini diambil 50? Itu karena P3-nya itu lebih kecil daripada nilai minimumnya. Berarti dengan asumsi bahwa pembangkit ketiga kita ambil nilai sekecil mungkin. Sekecil mungkin dari nilai P3 itu adalah nilai minimumnya. Maka kita tetapkan 50. Kita tetapkan 50. Nah, tentunya nilai lambdanya ketika kita tetapkan 50 itu akan berbeda, yaitu sebesar 8,452 ini kan. 8,452 rupiah per megawatt hour, yang mana dia akan lebih besar daripada lambda. Tapi besarnya itu kan kalau dikurangkan 8,452 dikurang 8,234 itu masih dalam toleransinya 0,2 atau 0,1 sekian kan. Tergantung kita mau toleransinya sampai berapa. Nah, sekarang jadi sebenarnya kita harusnya dapat P1, P2, P3 dulu. Kita akan ketemu P1 lebih besar daripada nilai maksimum, P2 di dalam ring ring pembangkitan, sebenarnya P3 di bawah nilai minimum. Maka kita tetapkan di sini bahwa P1 sebesar nilai maksimum, P3 sebesar nilai minimum, sementara P2 dapat ditentukan dari nilai sisa daripada P1 dan P3. Sehingga di sini dapatkan, sudah betul sih sini, cuma caranya tadi seharusnya tidak boleh langsung kemari. Nah, set pilot 9 P1 dan P3 850 9 dikurang 650 9 200 megawatt. Kemudian diambil nilai lambda dari untuk P2 ini dengan asumsi keluaran dari P2 ini sebesar 200 megawatt. Maka DF2 per DP2 sembilan 7,85 ditambah 0,00388 kali 200 didapatkan nilai lambdanya itu 8,626, yang mana lebih besar daripada nilai lambda yang dihasilkan atau lambda yang paling optimal. Kalau kita masukkan sebesar 8,626, jadi ada 3 lambda nih Pak Hasan kan, ada 3 lambda. Lambda 1 untuk P1, kemudian lambda 2 untuk P2, kemudian lambda 3 untuk P3. Dan begitu. Jadi ketika didapatkan karena P1 yang kita jaga konstan tetap 600, maka P2 dan P3 diambil dengan persamaan atau mensubstitusikan di dalam persamaan. Sini P2 tambah P3 sama dengan 850 dikurang P1, karena tadi kita menetapkan P1 sebagai konstan. Sehingga didapatkan P2 tambah P3 sama dengan 250 megawatt. Nah, kemudian jadi 250 megawatt, kita hanya menggunakan P2 dan P3, kita cari lambdanya. Lambdanya, nah, kalau tadi 3 persamaannya, berarti ini tinggal 2 lagi P2 dan P3, 250 tambah 7,85 per ini, sehingga didapatkanlah 8,576 rupiah per megawatt hour untuk P2 dan P3. Ketika disubstitusikan, maka didapatkan P2 itu sebesar 187,1 megawatt P2 ya. Kemudian berarti P3-nya adalah sebesar, mana nih kesimpulannya nggak dibuat di sini, sehingga didapatkan, nah ini, substitusi, sehingga dapat P2 sebesar 187,1 megawatt dan P3 sebesar
62,9 megawatt. Jadi ini jawaban dari Andika Nazar ya. Andika Nazar ini cuma saja tadi memang jalannya semua sama, ada yang terloncatkan, seharusnya P3 dulu dicari. P1, P2, P3, baru nanti akan dilakukan substitusi seperti ini. Nah, jadi karena dia sudah 2 persamaan, yaitu P2 dan P3, maka diketemukanlah nilai lambda untuk P2 dan P3 itu adalah 8,576. Kemudian nilai lambda tersebut disubstitusikan ke P2 dan disubstitusikan ke P3, sehingga didapatkan nilai untuk P2 dan P3. Sementara P1 itu dipasang konstan sebesar 600. Berapapun nilai lambdanya kita tidak mau tahu, yang penting dia dipasang di nilai 600. Karena dia bahan bakarnya paling murah. Jadi mesin tersebut dengan bahan bakar paling murah tersebut dioperasikan dengan daya yang maksimalnya atau paling besarnya. Jadi kalau kita gunakan MATLAB, sebentar ya. Mana MATLAB-nya? Oh ini dia. Nah, nampak ya MATLAB-nya ini. Ini sudah saya set datanya itu seperti yang kalian tulis tadi. Untuk persamaan 1 itu 459 tambah 6,48 P tambah 0,0018 P kuadrat. Kemudian yang kedua 310 tambah 7,85 P tambah 0,0019 P kuadrat. Kemudian yang ketiga 78 tambah 7,97 P tambah 0,00482 P kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilainya dengan 150, 150 batas minimal, 600, 400, 200 batas maksimal. Kemudian kita eksekusi programnya, sebentar ya. Kita eksekusi programnya, sebentar. Apa ini? Ya. Oke, ini programnya kita eksekusi, maka didapatkan ya nilainya itu adalah ini enggak nampak pula ya. Kita pindahkan ke atas, oke. Maka ketemu powernya itu adalah untuk yang 1 P1 600, yang pembangkit 2 187,13, kemudian yang P3-nya 62,87. Jadi dari jawaban yang dibuat oleh Andika Kris, dan Wawan Darmawan dan Aldi Maulana, tiga-tiganya sudah betul. Begitulah cara mendapatkan nilai optimal dari pembangkit termal. Jadi ketika ada pembangkit dengan nilai biaya yang berbeda-beda, pembangkitan yang berbeda, maka untuk melayani suatu beban itu tidak bisa dibagi 3, tapi dia harus dibagi sesuai dengan harga bahan bakar masing-masing. Jadi itu saja yang kita bahas dari soal tersebut. Kemudian juga ketika ada kasus dengan nilai lambda atau penambahan bahan bakar yang ditetapkan, penambahan biaya untuk tiap bahan bakar yang ditetapkan, terjadi nilai yang di bawah minimal atau di atas maksimal, maka kita ambil ketetapan mana yang harus diambil, apakah yang di bawah minimal tadi dijadikan nilai minimal, ataukah kita tetapkan yang di atas maksimal menjadi pada nilai maksimal. Tentunya karena itu biayanya paling murah, berarti yang itu yang kita gunakan. Yang di atas maksimal dijadikan nilai maksimal, bukan yang di bawah minimal dijadikan nilai minimal. Sehingga kita temukan nilai untuk
tadi kita tetapkan pembangkit 1 sebesar 600, berarti pembangkit 2 dan pembangkit 3 mempunyai nilai constraint yang sama, lambda yang sama, yang kita cari untuk pembangkit 2 dan pembangkit 3 saja. Sementara pembangkit 1 sudah kita tetapkan sebesar nilai maksimalnya, yaitu 600. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, karena sudah mau larut malam, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon yang lain yang belum mengumpul silakan dikumpul ya untuk tugasnya. Tapi tentunya ya penilaian. Dikumpulkan di grup WA aja. Boleh silakan. Silakan. Tapi untuk yang Aldi Maulana, kemudian Ahmad Rizky, siapa tadi? Ada 3 orang tadi sudah terkumpul dan nilainya saya nyatakan baik. Nanti akan saya kasihkan nilainya. Ada 4 orang atau 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ini ya, sudah mengumpul. Oke, nanti yang lain silakan mengumpul lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas bersamaannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.